proposal atas nama Sarah Oriza Sativa Afan NIM 1823113 pada hari ini Senin 11 April 2022 jam 10 pagi. Kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita persembahkan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Prodi PAI Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati MPDI yang hari ini turut bersama kita di dalam ujian proposal ini. Yang saya hormati penguji pertama Ibu Dr. Sinta Nento MPD di Manado, bukan di Gorontalo ya. Kemudian yang saya hormati penguji dua Bapak Haji Ahmad Junaidi LC MPD yang sudah hadir, dan rekan pembimbing Bapak Amiruddin MPD yang juga sudah hadir. Baik, pada pagi hari ini seperti biasanya kita akan melaksanakan ujian proposal. Akan diawali dengan pemaparan oleh Saudara Sarah. Anda akan diberi waktu kurang lebih 7-10 menit untuk memaparkan isi proposalnya. Kemudian sesudah itu akan dilakukan pendalaman dan pertanyaan-pertanyaan dari seluruh tim penguji yang hadir pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Saudari Sarah Oriza Sativa Afan untuk memaparkan isi proposalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama yang terhormat penguji satu saya Bapak Dr. Adri Lundeto MPD. Yang kedua Bapak penguji dua saya Bapak Amiruddin MPD. Selanjutnya penguji satu saya Ibu Dr. Sinta Nento. Yang kedua penguji dua saya Bapak Ahmad Junaidi MPD. Dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan saya dapat memaparkan proposal penelitian skripsi saya, dan kepada teman-teman sekalian yang telah datang. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Integrasi Metode Sorongan dan Bandongan dalam Menghafalkan Al-Quran di Pondok Pesantren Nur Hidayah Desa Mutotabiat. Latar belakang masalah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya merupakan suatu ibadah, di mana manusia terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah telah menegaskan bahwa Dialah yang menurunkan Al-Quran dan menjaganya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa ayatun bayyinatun fis suduril ladzina utul iman wa ma yazhadu bi ayatina illal zalimun. Yang artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Menghafal Al-Quran adalah salah satu perbuatan yang sangat mulia dan terpuji. Seseorang yang ingin menghafal Al-Quran hendaknya membaca Al-Quran dengan benar terlebih dahulu, dan dianjurkan agar sang penghafal harus lunas tahsin terlebih dahulu agar bisa lanjut menghafal Al-Quran secara tartil. Kegiatan menghafal Al-Quran menjadi salah satu program wajib yang ada di pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Tujuan pondok pesantren adalah mencetak generasi penghafal Al-Quran yang menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak
bagi masyarakat. Pondok Pesantren Nur Hidayah didirikan oleh Nur Mukmin pada 17 Ramadan 1433 Hijriah atau 6 Agustus 2012. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berdiri dan berkembang di tengah masyarakat yang beragama Nasrani di Desa Moto Tabian, Dumbuga. Salah satu program unggulan yang ada di pondok pesantren ini adalah Tahfiz dan Alim. Kedua program ini mampu mencetak 10 santri yang telah hafal 30 juz Al-Quran dan lebih dari 20 santri telah menghafal 200 hadis. Dalam rangka usaha mencapai tujuan yang diperlukan suatu metode yang sangat operasional pula, yaitu metode penyajian materi pendidikan dan pengajaran yang menyangkut pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan pondok pesantren tersebut. Metode penyajian dan penyampaian tersebut adalah yang bersifat tradisional menurut kebiasaan-kebiasaan yang lama dipergunakan di pondok pesantren. Dalam berbagai metode yang diterapkan pada pondok pesantren tersebut, penulis membidik salah satu metode, yaitu metode sorongan dan bandongan, yang dalam hal ini metode bandongan dan sorongan mampu mencetak penghafal-penghafal Al-Quran yang ada di pondok pesantren Nur Hidayah. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang metode menghafal Al-Quran dengan metode sorongan dan bandongan di pondok pesantren Nur Hidayah, sehingga penulis mengambil judul skripsi integrasi metode sorongan dan bandongan dalam menghafalkan Al-Quran di pondok pesantren Nur Hidayah Desa Moto Tabian. Batasan dan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana integrasi metode sorongan dan bandongan dalam menghafalkan Al-Quran di pondok pesantren Nur Hidayah Desa Moto Tabian. Yang kedua, apa sajakah kelebihan metode sorongan dan bandongan dalam menghafalkan Al-Quran di pondok pesantren Nur Hidayah Desa Moto Tabian. Yang ketiga, apa sajakah kekurangan dan kendala pembelajaran menggunakan metode sorongan dan bandongan di pondok pesantren Nur Hidayah. Yang selanjutnya, pengertian judul. Integrasi secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi, yang berarti menyatu padukan, menggabungkan, atau menyatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Metode sorongan berasal dari bahasa Jawa, yaitu sorok, yang memiliki arti menyodorkan. Secara istilah, metode ini disebut sorongan karena santri menghadap kiai atau ustadz pengajar seorang demi seorang dan menyodorkan kitab untuk dibaca atau dikaji bersama dengan kiai atau ustadz tersebut. Metode sorongan. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bandongan diartikan dengan pengajaran dalam bentuk kelas atau pada sekolah agama. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang dipaparkan oleh para pakar. Antara lain menurut Zamaksyari Zofir, menurutnya metode bandongan merupakan metode utama dalam sistem pengajaran di pesantren. Dalam sistem ini, kelompok murid antara 5 sampai 500 murid mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan sering mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Selanjutnya, pondok pesantren adalah tempat asrama santri belajar mengaji. Pesantren sering disebut juga sebagai pondok pesantren, berasal dari kata santri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata ini mempunyai dua pengertian, yaitu orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui proses penghafalan Al-Quran dengan menggunakan metode sorongan dan bandongan di pondok pesantren Nur Hidayah Desa Moto Tabian. Yang kedua, mengetahui kegiatan menghafal Al-Quran dengan metode sorongan dan bandongan di pondok pesantren Nur Hidayah Desa Moto Tabian. Yang ketiga, mengetahui kendala yang dihadapi dalam menghafal Al-Quran menggunakan metode sorongan dan bandongan di pondok pesantren Nur Hidayah Desa Moto Tabian. Kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan ilmiah. Manfaat penelitian ini sangat diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai penyatuan metode sorongan dan bandongan dalam proses penghafalan Al-Quran. Yang kedua,
penggunaan praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pelajaran penting bagi penulis dan pembaca bahwasanya penyatuan metode Sorongan dan Bandongan bisa membantu santri agar lebih mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Penelitian yang relevan terdahulu terdapat dalam skripsi yang disusun oleh Muhammad Khorir, jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2013, yang berjudul Integrasi Metode Bandongan dan Sorongan dalam Peningkatan Keaktifan Belajar di Pondok Pesantren Azwaja Nusantara, Melangi, Sleman, Yogyakarta. Yang kedua, skripsi yang disusun oleh Lian Nurjana, jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Raden Intan Lampung pada 2018, yang berjudul Efektivitas Penerapan Metode Sorongan terhadap Kemampuan Membaca Kitab Kuning di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Kedotan, Bandar Lampung. Yang ketiga, skripsi yang disusun oleh Dwi Meilani, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Purwokerto pada tahun 2020, yang berjudul Implementasi Metode Sorongan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Purwojati. Landasan teoritis, integrasi menurut Sanusi adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah, dan bercerai-berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis, mesra antara anggota kesatuan itu. Selanjutnya, metode Sorongan menurut Mas Tuhu. Metode Sorongan adalah cara belajar secara individual di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal antara keduanya. Langkah-langkah pelaksanaan metode Sorongan. Yang pertama, murid atau santri berkumpul di tempat pengajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan masing-masing membawa kitab kuning. Yang kedua, seorang murid atau santri yang mendapatkan giliran menghadap langsung tatap muka kepada gurunya atau ustadznya, dia akan membuka kajian yang akan dikaji dan meletakkannya di atas meja yang tersedia di depan beliau. Guru atau ustadz membacakan teks dengan baik sambil melihat maupun hafalan, dan kemudian memberikan artinya menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerahnya yang sesuai dengan santri dan murid. Guru atau ustadz akan mendengarkan apa yang dibaca oleh muridnya sambil mengoreksi mana yang salah. Kekurangan metode Sorongan, yang pertama, tidak efisien karena hanya menghadapi beberapa murid, tidak lebih dari 5 orang. Sehingga kalau menghadapi murid yang banyak, metode ini kurang begitu tepat. Yang kedua, membuat murid cepat bosan karena metode ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi. Yang ketiga, murid kadang hanya menangkap kesan verbalisme semata, terutama mereka yang tidak mengerti terjemahan dari bahasa tertentu. Selanjutnya, Bandongan menurut Zamakhsyari Zofir. Metode Bandongan merupakan metode utama dalam sistem pengajaran di pesantren. Dalam sistem ini, sekelompok murid antara 5 sampai dengan 500 murid mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan sering mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Setiap murid memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan baik arti maupun keterangan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit untuk dipahami. Adapun kelebihan metode Bandongan antara lain lebih cepat dan praktis untuk mengajar santri yang jumlahnya banyak, lebih efektif bagi murid yang telah mengikuti sistem Sorongan secara intensif, materi yang diajarkan sering diulang-ulang sehingga memudahkan anak untuk memahaminya. Sangat efisien dalam mengajarkan ketelitian memahami kalimat yang sulit dipelajari. Sedangkan kekurangan metode Bandongan antara lain, metode ini dianggap lamban dan tradisional karena dapat menyampaikan materi sering diulang-ulang. Guru lebih aktif daripada siswa karena proses pembelajarannya berlangsung satu jalur. Dialog antara guru dan murid tidak banyak terjadi sehingga murid cepat bosan. Metode ini kurang efektif bagi murid yang pintar karena materi sering diulang-ulang sehingga terhalang kemajuannya. Selanjutnya, pondok pesantren. Swegarda Purbakawadja juga menjelaskan bahwa pesantren berasal dari kata santri.
yaitu seseorang yang belajar agama Islam, sehingga pesantren dapat diartikan sebagai tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Elemen-elemen pondok pesantren antara lain pondok, masjid, pengajar kitab Islam klasik, santri dan kiai. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian pemaparan proposal penelitian skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjutkan untuk pendalaman ya oleh seluruh tim yang hadir, mohon menyiapkan alat tulis atau alat rekamnya. Dan untuk kesempatan yang pertama ini kami persilakan penguji 1 Ibu Dr. Sinta Nento MPD untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, saran, masukan untuk proposal ini. Dipersilakan Ibu Dr. Sinta. Baik, terima kasih. Maaf ini sudah bagaimana mau kasih balik kamera. Sudah balik itu. Terima kasih kepada ketua sidang sekaligus pemimpin 1 saya sampaikan hormat Bapak Dr. MPDI. Sebelumnya ya terima kasih kepada ketua program studi Dr. Harja Nurhayati, kemudian kepada rekan sejawat saya selaku penguji 2 Ustaz, dan yang terkhusus Ananda Sarah Ori Satu Afan. ya. Baik, alhamdulillah ya. Saya mohon maaf mungkin dengan keterbatasan cara sehingga kita adakan di video call. Baik, untuk Ananda ingin Ibu tanyakan hanya beberapa poin saja. Di sini di latar belakang kamu, karena ini masih proposal, ingin mendengar ya dari kamu. Sekilas Ibu baca di latar belakang itu belum tergambar apa yang menjadi permasalahan yang ada di pondok tersebut dalam menggunakan dua metode tersebut. Paham maksudku? Iya, paham Bu. Apa sih masalahnya? Apa masalahnya sehingga kamu sekali melakukan ini dalam menggunakan dua metode ini? Padahal di sini belakang dibaca lagi bahwasannya di pondok tersebut sudah ada beberapa santri yang sudah menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Secara gajian ya Ibu pikirkan bahwa tidak terdapat masalah di situ karena sudah menghasilkan para penghafal Al-Quran maupun menghafal hadis. Nah, yang ditanyakan apa masalahnya yang ada di sana sehingga kamu ingin tertarik mengangkat ini? Silakan. Iya Bu. Jadi Ibu, dari hasil observasi saya yang bulan lalu pas saya pulang, di situ pengajarnya cuma ada 3 orang Bu. Untuk santri putri dia cuma ada 1, yaitu bundanya. Sedangkan untuk santri putra cuma ada 2 Bu. Apa yang menjadi masalah di sana sehingga kamu ingin meneliti metode ini? Padahal di situ kamu mengembangkan di latar belakang bahwa pondok ini telah menghasilkan penghafal Al-Quran dan penghafal hadis secara otomatis. Hadis kan tidak ada bukan di situ.
adanya masalah. Kalau tidak ada masalah di situ, untuk apa diikuti? Ada mahasiswa di staf pengajarnya yang hanya beberapa orang. Kalau begitu judulnya aja yang kamu rubah. Integrasi metode ini dalam meningkatkan hafalan Quran pada santri. Nah, Hana ya, karena dari rumusan masalah kamu juga yang ada 3 itu, ibu baca ini mengetahui kelebihan dan kekurangan serta kualitas serta bagaimana mencari solusi dalam integrasi 2 metode ini. Otomatis judulnya itu akan berubah ya, itu yang tawarkan ya. Coba kamu nanti uraikan kembali apa sih masalah yang ada di sana sehingga kamu ingin meneliti. Kalau ini masalahnya adalah pada staf pengajar yang kekurangan, ya udah staf pengajar yang kamu yang jadi kenapa dengan staf pengajarnya yang hanya beberapa tapi bisa menghasilkan penghafal Al-Quran dan penghafal hadis. Kan sangat menarik dengan staf yang hanya beberapa orang tapi bisa menghasilkan penghafal Al-Quran dan penghafal hadis. Ada apa? Metode apa yang dilakukan di situ? Paham maksud Ibu? Iya paham Ibu. Ibu, Sarah boleh tanya, mau ulangi Ibu yang judul tadi Ibu? Soalnya jaringan agak jelek. Oke. Bagaimana? Itunya Ibu, judul yang baru tadi yang Ibu kasih. Oke, nanti kita sambung di luar daripada ujian. Oke. Kemudian yang kedua, kalau ingin kamu meneliti tentang 2 metode ini, kamu sudah paparkan tadi pengertian metode 2 metode tersebut. Ada kelemahan dan kelebihannya. Dari 2 metode itu kamu bisa pastikan nggak metode mana di antara 2 ini yang bisa dan layak dan baik dijadikan sebagai metode untuk dijadikan metode dalam menghafal Al-Quran. Karena tidak semua metode itu bisa digunakan menghafal Al-Quran pada anak-anak santri ya. Dari beberapa metode yang kamu sudah paparkan tersebut ternyata ada kelebihan dan kelemahannya. Dan kelebihan dan kelemahannya ini ingin pastikan dari beberapa metode mana yang baik dan pas diterapkan di pondok tersebut untuk meningkatkan hafalan Al-Quran anak-anak santri yang ada di sana. Paham maksudnya? Paham Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan yang menjadi informan kamu apa? Ustadz, santri atau apa? Ustadz, santri dengan itunya Ibu apa? Ustazahnya yang mengajari bagian putri. Jadi ada ustadz dan ustazahnya. Kemudian yang ini dikhususkan semua anak santri yang ada di pondok atau hanya pada santri kelas berapa? Untuk Sarah itu santri yang sudah hafal. Oh, jadi yang santri yang sudah hafal Iya. yang kamu tanyakan kepada mereka juga bagaimana mereka bisa menghafal Al-Quran dengan metode apa yang mereka gunakan atau yang Ustazah kasih dengan metode apa seperti itu ya. Iya Ibu. Karena setiap metode tidak bisa diberlakukan sama dalam setiap pelajaran ya. Berbeda-beda metode yang dipakai. Oke. Jadi itu saja ya yang jadi masukan Ibu.
karena ini masih proposal, masih rancangan, tawaran. Adapun masukan-masukan yang kita sebutkan tadi di atas, mohon dipertimbangkan di kesempurnaan proposal kami. Ya. Iya Ibu, siap. Oke. Ketua bidang, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mentor BPD yang telah memberikan masukan. Nanti diskusikan lebih lanjut lagi ya, seperti yang disampaikan tadi, topiknya, judul dari proposal ini. Kemudian tadi penguatan tentang apa permasalahannya pada latar belakang itu harus jelas. Jelas apa yang membuat Anda tertarik dengan meneliti metode Sorongan dan Bandongan di sini. Jadi selalu yang ditanyakan itu adalah masalahnya apa. Apakah misalnya dalam penerapan metode Sorongan dan Bandongan ini ada sesuatu yang Anda temukan di situ, atau pada saat observasi, atau mungkin ada sesuatu yang yang perlu lebih lanjut Anda ketahui dan sebagainya. Penting untuk disampaikan lebih tegas di latar belakang. Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada penguji pertama Ibu Dr. Sinta. Mohon Ibu Sinta dapat mengirimkan nilainya ya ke Ketua Prodinya Ibu Dr. Nurhayati. Dan selanjutnya mohon maaf kami mungkin langsung pisah ini untuk video call-nya. Kasihan data mahasiswa ini. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sinta. Assalamualaikum ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk penguji yang kedua. Kami persilakan Bapak Haji Ahmad Junaidi LCA BPD untuk memberikan masukan-masukannya dan pertanyaan terhadap proposal ini. Silakan. Terima kasih. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekaligus pemimpin pertama yang saya hormati sekretaris untuk pemimpin kedua dan khusus kepada Sarah dari Oriza Sakifa Afan. Ini judulnya apa nih? Sudah dibacakan dulu. Integrasi metode Sorongan dan Bandongan dalam menghafalkan Al-Quran di Pondok Pesantren Hidayah Desa Mototabian. Bisa nggak dibedakan nih Sorongan dengan Bandongan? Nah, kalau menurut yang Sarah pahami Pak, Sorongan itu misalnya begini, misalnya Sarah jadi santrinya, Bapak jadi ustadznya. Nah, Sarah pas menghafal Al-Quran, itu kitabnya dikasih ke Bapak, suruh sama dengan suruh lihat Bapak. Itu mana, itu yang salah mana, habis itu dikoreksi. Habis itu kalau Bandongan ini misalnya kami semua ini santrinya Pak, habis itu Bapak sebagai ustadznya mengkaji seperti kitab kuning atau mengkaji tentang hadis, habis itu kami itu memperhatikan dengan menulis catatan kecil Pak. Yang salah kami. Iya, oke. Ini kan ada dua metode yang kamu akan teliti. Ya. Ini kalau Sorongan itu kan biasanya kita menghafal Quran kemudian disetorkan ustadznya. Ya. Ini lebih banyak mengarah kepada hafalan, ya, menghafalkan baik Quran atau hadis, ya, atau mungkin bait-bait, ya, dan sebagainya. Tapi kalau Bandongan ini tidak cocok, ya, dalam metode menghafal Quran, karena Bandongan ini lebih banyak arahnya kepada kajian kitab, ya, kajian kitab atau menelaah kitab, ya, sampai dengan selesai, gitu ya. Makanya harus dipilih di sini, ya, atau diambil saja Sorongannya, ya, atau diambil dua-dua tapi bukan dalam menghafal Al-Quran, tapi dalam pembelajaran, ya, yang diterapkan di pondok pesantren. Tapi dari penjelasannya, pemaparan
proporsional tadi itu tidak disinggung tentang Quran, banyak tadi hadis atau pelajaran-pelajaran yang lain, makanya dipilih atau keduanya. Tapi kalau mengatakan ada seorang menurut pandangannya itu lebih banyak kepada arahnya untuk telah kita, apalagi ini mewakili orang yang banyak ya. Kita belajar kita di pondok. Kamu pernah di pondok ya? Pernah? Cuma di asrama. Asrama mana? Di satu Kota Blok. Beda lah. Itu orang pondok namanya. Ya. Kalau orang pondok itu tahu nih, makanya orang pondok itu cocok untuk memahami. Tapi nggak apa-apa lah, ini juga untuk apa namanya kalian, tapi ini harus dipisahkan ya dalam menghafal Quran. Jadi yang mau ambil ini hafalan Qurannya atau metode pembelajarannya di sana? Metode pembelajaran, metode menghafalkan Al-Qurannya. Berarti ya satu. Iya. Yang saya mungkin sorongannya kan. Kemudian nanti dikonsultasikan dengan ininya ya. Tapi saran saya itu saja, harus dipilih satu. Ya, kalau sorongan itu ya lebih fokus kepada Quran. Ya, kalau mandongan itu lebih banyak kepada telaah kitab. Ya, kalau satu kitab, kitab Nahu itu dibahas tuntas sampai selesai. Ya, kemudian biasanya kalau mandongan itu kan itu apa namanya jumlah santrinya lebih banyak. Ya. Situ ada kajian kitabnya juga. Ya, Ada kajian kitabnya. kitab yang mau dipelajari di sana. Ya. Itu cuma khusus apa, Pak? Khusus untuk Menghafal. hafiz. Iya Pak, dengan lagi menghafal Hadis. Iya. Makanya ketika saya lihat di akhir ini apa namanya sistematikanya ya pembahasan akhir ini. Di sini di apa namanya hasil penelitiannya itu proses penghafalan Quran dan hadis. Di judul cuma Quran. Iya, cuma Quran. Lebih fokus ke itunya Pak, ke apa? Hafiznya. Ya berarti siapanya Quran atau hadisnya? Al-Qurannya. Ya berarti harus nggak usah dimasukin. Itu menambah lagi itu. Masalah lagi. Ya. Itu kasih jelas. Ya. Kalau kamu pakai sorongan dan bandung ini memang panjang ini permasalahannya. Iya, gitu ya. Jadi dia punya ciri khas khusus dalam metodenya, sorongan dan bandungan. Ya. Kemudian berapa jumlah siswanya di situ? Di sana Pak, untuk yang sudah hafal itu ada 10 santri putri dengan kalau yang putra ada sekitar 14-an yang salah dapat pas observasi. Udah lihat langsung? Iya Pak. Banyak itu. Ya rencananya berapa lama penelitiannya di situ? Insya Allah kalau apalah itu Pak, 1 mingguan di sana. 1 mingguan? Pesantrennya, iya. Untuk menelitinya. Penelitiannya. Kalau kira-kira berapa lama semua sampai selesai? Mungkin 3 bulan Pak. 3 bulan. Berarti sini di proposal kamu 6 bulan. Iya. Makanya terlalu lama ini. Ya. Jadi harus disesuaikan ya yang kamu ucapkan dengan yang kamu tulis. Nah, kemudian ya karena ini keberkaitan tentang Al-Quran ya, jadi saya minta kepada Sarah untuk perbaiki bacaan Qurannya. Jadi ya tidak elok membahas tentang metode menghafal Quran, kemudian ketika kita baca sendiri kita juga ya kerepotan. Ya, ini perbaikan juga cara penulisannya. Ya, gitu. Kalau kita mau kaji tentang metode Quran, ya baik baca atau menghafalnya, kita dulu yang harus ya bagus bacaan Quran kita. Jangan cuma tahunya kita meneliti orang, kita sendiri yang susah. Ya, alumni mana? Iya Pak.
Ya, kemudian sebagaimana tadi saran dari ketua, ya ini harus diperdalam kembali ya, latar belakangnya. Ya kan ini saya lihat tidak terlalu mendalam nih dalam menyampaikan di latar belakang masalah ya. Ya, kemudian sini kalau latar belakangnya ini digabungkan saja yang kedua dengan ketiga. Ya, apa saja kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi tidak terlalu banyak lah. Kalau mungkin juga ada nanti penjelasan yang lain, ya silakan. Tapi kalau untuk kekurangan dan kelebihannya disatukan saja di sini. Ya, tinggal nanti pembahasannya dipilah ya. Yang mana nanti kelebihannya, mana ya kekurangannya. Nah, kemudian dalam pengertian judul ya, ini kan hanya dibahas integrasinya, metode sorongan, bandungan, tapi tidak disampaikan di sini adalah menghafalkan Quran. Ya, kan ini intinya. Ya, yang kamu tadi dikatakan yang mau kamu teliti itu adalah utamanya menghafalkan Qurannya, metodenya kan? Nanti ditambahkan situ ya. Nah, kemudian ini agak sedikit beda lagi nih, tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian itu kan sesuaikan dengan masalahnya, gitu ya. Ini tadi coba lihat di halaman 7. Ya. Ini tujuannya apa? Pertama, A. Sudah sesuai kira-kira? Iya, Pak. Beda ya? Jadi sesuaikan ya? Iya, Pak. Jadi tujuannya. Jadi kamu bikinkan rumusan masalahnya apa, kemudian tujuannya apa. Jadi sesuaikan apa yang kita masalahkan, tujuannya adalah untuk apa. Kemudian yang kamu akan jadikan sebagai data ini siapa saja atau sumbernya? Pak, dari ustadznya, ustazah dengan santri yang Ya, kelas Pak. mestinya pertama dulu di pondoknya, ya kan dia punya pondok nih. Kamu tidak bisa meneliti kalau tidak ada izin dari pimpinannya. Ya, maka pimpinannya itu lebih tahu sebetulnya keadaannya daripada yang lain. Ya, baru ustadz atau ustazahnya, kemudian santri-santrinya. Rencananya berapa orang santri yang akan Yang paling penting, Pak, ya? itu salah kalau yang untuk santri putra yang sudah hafal itu kira-kira ada sekitar 14-an. Kalau santri putri dia ada 10. Jadi semuanya mau diwawancarai. Kalau siap-siap. Ya, terlalu banyak juga. Jadi pilih saja mana yang sudah selesai, yang sudah berhasil, dengan baru yang memulai, gitu ya. Supaya ada pengalamannya di situ. Ya. Nah, kemudian tadi itu lebih banyak kamu tanyakan hal yang mungkin metodenya. Ya. Nah, kemudian kajian relevannya, ya kalau bisa sebagaimana mungkin ujian sebelumnya, ya kalau bisa disarankan kita mengambil juga penelitian yang pernah diteliti oleh mahasiswa kita di sini ya, jangan cuma di luar terus, ya bisa mungkin dicari. Banyak.
Ya, itu bisa dijadikan juga sebagai kajian relevan. Ini saya lihat kan dari luar semua ya. Kalau kamu pernah kamu kunjungi semua, tidak masalah. Ini juga kita tidak tahu nih. Ya, nanti kalau ada penelitian teman kamu yang terdahulu, bisa kita ambil di sini sebagai kajian, supaya ada perbandingan nanti. Ya. Nah, kemudian untuk dalam penulisan daftar pustaka, jangan pakai daftar pustaka sementara. Ya, tidak usah pakai sementara ya. Ya, berarti ada yang tidak sementara sini. Ini disesuaikan dengan penulisan. Pakai metode apa nih? Kamu berapa? Yang 18. Hah? 18. 18. Ya. Nanti disesuaikan ya. Dan penulisannya semua ini saya lihat banyak tulisan ya, membedakan mana besar, kecil. Ya. Yang namanya nama itu seperti pondok pesantren Nur Hidayah, ya awal-awalnya itu besar. Ya sama tadi ini apa namanya judul-judul, termasuk judul-judul yang kamu cantumkan sini, ya rupanya itu ya supaya membedakan mana judul mana yang bukan. Gitu ya. Nanti selanjutnya kita akan ketemu lagi di ujian hasil. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada penguji 2 yang sudah memberikan masukan-masukannya. Ya, mungkin sebelum ke seminar hasil itu Pak, yang jelas bahwa mahasiswa mungkin akan beberapa kali melakukan bimbingan secara khusus untuk memperkuat kembali apa yang sudah disampaikan tadi. Mohon kesediaannya untuk bisa sama-sama memberikan arahan ke mahasiswa. Baik, terima kasih kepada penguji 2 Bapak Haji Ahmad Junaidi MPD. Dan selanjutnya kami persilakan pembimbing sekaligus penguji pada hari ini Bapak Amiruddin MPD memberikan catatan terhadap proposal ini. Persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati ketua sekaligus pembimbing 1 yaitu Bapak Dr. Adri Mundeto MPDI. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Selaku penguji 2 Ustaz Kiai Ahmad Junaidi MPD, sehat selalu, sukses selalu, sejahtera dalam mengasuh umat ya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus Ananda, anak bimbingan kami Sarah ya. Sarah Oriza Sativa Afan. Sehat? Alhamdulillah. Sarah, pertanyaan Bapak ya. Ini integrasi metode sorongan dan bandongan dalam menghafalkan Al-Quran di Pondok Pesantren Nur Hidayah Desa Motabian ya. Integrasi yang Bapak tanyakan, apa itu makna integrasi? Kalau yang Sarah pahami Bapak, integrasi itu penyatuan. Yang dipahami melalui ilmu atau dipahami melalui pemahaman saja? Dari pemahamannya Sarah. Dari ilmu, pemahaman dari ilmu yang Anda pelajari, integrasi itu ini maksudnya perubahan atau penyatu paduan dan lain sebagainya. Atau yang mana ini? Yang Sarah pahami dapat dari pemahaman dari seorang guru melalui metode bandongan atau etonan atau sorongan atau bagaimana? Yang Sarah pahami itu Pak, dari Integrasi. Oh, integrasi. Apa itu? Penyatuan. Penyatuan atau menyatu padamkan. Menyatu padu. Menyatu padukan. Jangan padam. Kemudian tadi di tulisan apa? Dosen pengampu Bapak Dr. Adri Lundeto MPD. Dosen pengampu di situ. Coba buka. Pengampu atau pembimbing? Pembimbing. Semua pengampu di situ. Pengampu mata kuliah. Pengampu mata kuliah. Jadi SK apa silabus SAP RTS seperti itu ya. Iya, Itu apa ya? Dosen atau Bapak yang salah. Pengampu kan? Nanti mesti Bapak yang menyampaikan di situ. Pengampu.
Oke, itu perlu diperbaiki. Walaupun bulan puasa, jangan dianggap suatu masalah. Puasa ini ibadah, jadi jangan alasan karena puasa, Bapak. Itu tidak. Satu, proposal skripsi diajukan di tema pertama. Pernah Bapak bimbing dulu kan? Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana SP pendidikan ya. Kemarin yang Bapak ini mengikut panduan pedoman 2018 seperti ini. Salah tanya ke teman yang Sudah ditanyakan? Iya, sudah. Karena pernah ada permasalahan yang sama seperti ini. Diajukan untuk salah satu syarat meraih gelar, bukan gelar pertama, untuk sidang proposal. Jadi ada dua pandangan, dua pendapat, dua mazhab dalam hal ini. Jadi perlu diseragamkan ya. Jadi kalau ikut panduan itu Anda harus betul-betul menguasai dan membaca. Kalau tidak ada, Bapak kasih filenya. Nah, di dalam latar belakang ya, ini bimbingan Pak. Ayatnya ini coba baca satu kali lagi. Cara penulisan ayat Bapak sudah pernah sampaikan bagaimana ini tulisannya seperti ini, atau coba perhatikan dulu. Bismillah, auzubillah. Coba baca ayatnya. Pakai tajwid bacanya, coba bisa? belajar Bapak. Iya, sama-sama belajar ini. Tadarus namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fis Bal huwa ayatum fis suduril ladzina utul ilma wa ma yazhadu bi ayatina illa zalimun. Ini mesti banyak tadarus di Pondok As-Salam. Satu pesan Bapak perbaiki, belajar lagi tentang bacaan Al-Quran yang benar. Karena ini adalah keuntungan orang yang belajar sendiri, bukan orang yang memberi jalan tetap juga mendapat pahala. Tapi orang yang tidak tahu itu, ketika dia mengetahui itu lebih keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, di latar belakang di sini kan membahas tentang integrasi metode sorongan dan pandongan. Di sini ada dua metode, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Sinta. Itu banyak. Bapak ada tulis ya beberapa poin penjelasan rumusan masalah yang tidak didapati masalah sebenarnya. Dalam pondok pesantren ini tidak didapati masalah. Sewaktu bimbingan Bapak sudah pernah bertanya, apa masalahnya Anda mengangkat metode ini, bandongan sorongan dan bandongan. Ada lagi wetonan namanya ya, tapi tidak dibuat. Tapi oke lah, sorongan dan bandongan. Sebab Anda mengangkat tema ini apa? Ada nggak terjadi sesuatu permasalahan? Tadi sudah diungkit dibahas oleh Ibu Sinta. Apa masalahnya? Kalau dilihat dari latar belakang yang Anda sampaikan di sini, berarti sukses, tidak ada masalah. Artinya apa yang bisa kita teliti? Itu motivasinya lagi. Kalau tidak dapat suatu masalah. Jadi mungkin gagal, itu bisa jadi atau kesuksesan dalam menghafal 20 orang dan hadis sekian 200 hadis dan lain sebagainya. Suksesnya mereka dalam menerapkan terhadap anak, atau metode apa yang tepat mereka lakukan sehingga output dapat hasilnya seperti ini, kesuksesan itu. Nah, itu. Kalau dilihat dari penjabaran yang disampaikan ini tidak terdapat suatu permasalahan. Betul, ini adalah karena tidak masalah ya. Yang namanya proposal itu kan praduga sementara, belum tersangka, hipotesa saya. Nah, jadi boleh diungkit lagi, dibahas lagi untuk lebih data-data yang kuat, yang real. Oke. Jadi tidak terdapat permasalahan. Di dalam rumusan masalah juga tidak ada tidak terjawab ya. Karena sudah terjawab di awalnya, sukses. Jadi tidak ada masalah.
Selanjutnya kita perbaiki bagaimana apanya saja, metode apa, atau ada permasalahan apa, kasus apa, itu yang diteliti. Terjadinya suatu penelitian itu karena ada suatu masalah. Umpamanya ada anak yang nakal, tidak hafal, atau melompat pagar, cabut, keluar dari sekolah, itu jadi masalah. Atas karena apa anak tersebut bisa hafal atau tidak hafal. Jadi kalau seandainya sukses, berarti motivasi juga. Kita termotivasi dengan metodenya, berarti kita membahas metodenya. Nah, tadi disampaikan metode apa yang tepat untuk hafalan, karena di sana tidak ada belajar ya, cuma khusus konsentrasinya hafalan. Ada Pak. Ada ya. Ada, Pak. Dia Belajar. pagi mau belajar biasa loh Pak, SMP, SMA gitu. Nanti pulang dari sekolah baru. Nanti pulang sekolah baru konsentrasi fokus di hafalan ya. Berarti metode yang tepat itu tadi disampaikan, yang cocok itu adalah apa tadi? Sorongan. Sorongan itu kan memang agak ribet ya, banyak memakan waktu. Dan seorang murid juga harus sabar, seorang ustadz juga mesti lebih sabar. Karena memakan waktu untuk satu anak, apalagi hafalan Al-Quran ya. Tidak hanya hafalan, sekaligus dengan makharijul hurufnya yang tepat dan lain sebagainya, itu mesti dihati-hatikan oleh seorang ustadz ya, agar tidak agar benar bacaan anak tersebut. Karena Al-Quran tidak gampang menghafalnya, salah dalam membacanya juga nanti berubah maknanya dan lain sebagainya, bisa membahayakan bagi orang yang membaca. Quran itu bisa mendatangkan syafaat, bisa mendatangkan laknat juga ya. Jadi itulah sebaik-baiknya waratil Quran tartila. Tidak perlu apa, yang penting tajwidnya itu yang mesti. Oke. Jadi yang mau diteliti konsentrasinya oleh Sarah nanti rencananya hafalannya. Jadi bagaimana asatizahnya, ustadznya, guru-gurunya menerapkan metode apa yang tepat terhadap anak tersebut. Jadi permasalahannya yang kira-kira Sarah gambarkan apa? Apa permasalahannya nanti? Rumusan masalahnya, contoh rumusan masalah umpamanya bagaimana seperti itu. Apa saja? Itu kan merupakan pertanyaan. Kalau seandainya ada hasil wawancaranya dengan kepala sekolah, dengan yayasannya, ada bermasalah, murid-muridnya, itu bisa jadi seperti itu. Itu gambaran nanti agar lebih terbuka lagi oleh Sarah. Coba buka halaman 2, masih di latar belakang. Salah satu program unggulan yang ada di pondok pesantren ini adalah tahfiz dan alim ya. Alim ini ilmu ya. Enggak, dia itu menghafal hadis. Hafal hadis. Kedua program ini 10 santri yang telah hafal 30 juz. Terdirinya pondok pesantren ini baru 10 tahun ya. Dari tahun 2000. Sekarang 2002, berarti 2013 ya. 2012. 12, berarti 10 tahun. Sudah melahirkan 10 orang yang hafal Al-Quran. Masya Allah ya, bagus sekali. Perlu diketahui di sana metode apa saja yang diterapkan. Jadi kalau metode betul-betul metode wetonan bandongan itu, sorongan itu diterapkan, maka lebih baiknya kalau fokus di hafalan sorongan saja, nggak usah pembelajaran dan lain sebagainya, karena membuat sulit nanti ya. Tuh masukan Bapak ya untuk kedepannya Sarah. Kemudian di rumusan masalah juga sudah ya tadi. Kemudian pengertian judul di setiap awal kalimat itu tulisannya besar agar ya. Halaman 4 di atas. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz penguji 2. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian ini mengetahui proses penghafal Al-Quran, berarti tujuannya untuk mengetahui bagaimana mereka bisa sukses, langkah apa, trik apa, metode apa, strategi apa.
yang mereka lakukan. Itu ya, itu yang dilakukan oleh Sarah nanti. Karena tujuannya untuk mengetahui. Sebenarnya tujuannya itu banyak ya, tidak hanya untuk mengetahui, untuk bisa direalisasikan atau sumbangsih untuk pondok tersebut juga bisa. Di halaman 12 ya, langkah-langkah pelaksanaan metode sorongan. Di sini kan tidak ditulis oleh Sarah bagaimana cara mereka menghafal ini, cuma murid atau santri berkumpul sesuai dengan waktu yang ditentukan, masing-masing membawa kitab kuning. Ini kitab kuning berarti judulnya kita bukan Al-Quran lagi, pembelajaran kitab atau talaki atau belajar kitab kuning ya, nahu sorob dan lain sebagainya. Jadi tidak metode menghafal Al-Quran lagi kalau disesuaikan ya. Nah, ini perlu diperbaiki. A, B, C, D itu semuanya diperbaiki. Dibuat, tapi ya bisa juga untuk diketahui oleh orang. Karena setiap semua strategi metode yang ampuh itu pasti ada kelemahan, dan tidak ada yang sempurna kan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan keluar ya. Kemudian halaman 14 ya, bantongan di apa itu mengenai tulisan juga perhatikan ya, titik komanya, spasinya. Kalau buku-buku itu lain lagi. Kalau buku-buku itu lain lagi ya. Buku Islam bahasa Arab mengenai tulisan. Oke. Bapak kira hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian ada tulisan-tulisan nanti akan disampaikan di akhir dari pengundi 1, pengundi 2. Selamat untuk Sarah, sudah berani ya. Semoga ini berlanjut terus, jangan patah semangat, jangan patah di tengah jalan, lanjutkan terus. Sebelum Lebaran sudah selesai, insyaallah. Oke, assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada pembimbing sekaligus penguji pada hari ini, Pak Irudin MPD. Banyak masukan ya yang sudah diberikan tadi. Pertama yang ingin Bapak sampaikan sebagai tambahan, bisa dipertimbangkan karena sudah ada 2 penguji yang menyampaikan Anda fokus ke sorongan ya. Walaupun secara lebih khusus, mungkin baru kali ini kita mendengar menghafal Al-Quran itu dengan menggunakan metode sorongan. Karena yang paling banyak membahas itu kalau metode-metode menghafal Al-Quran itu banyak ya istilah ya. Metode juz'i, metode takrir, metode tes hafalan, metode wahdah, kitabah, simai, jama. Itu yang biasa kita dengar ya. Metode bin nazar, talaqi, takrir tadi, tasmi dan lain sebagainya. Itu metode-metode yang lazim atau yang banyak diangkat oleh para peneliti ketika menghubungkannya dengan menghafal Al-Quran. Tapi hari ini Anda mengangkat dengan sorongan dan bandongan. Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin ini unik ya. Apa memang betul-betul itu yang terjadi, atau bisa nanti dikawinkan dengan metode yang ada tadi ini, metode-metode menghafal Al-Quran. Ini Bapak sudah catat ya paling belakang ini. Jadi menurut Ahmad Roni Suryo Widarda, kemudian Al-Hafiz dan Sa'dullah. Ini ada 3 pendapat yang mengatakan bahwa metode-metode menghafal Al-Quran itu tidak ada satupun yang mengatakan metode sorongan. Nah, sekarang kalau misalnya Anda tetap mempertahankan sorongan itu, tetap Anda pakai itu, tapi lihat mana yang cocok dengan metode-metode yang ada ini, itu yang dikawinkan sebenarnya. Jangan kalau bandongannya kan lebih banyak ke tadi ya, kajian kitabnya. Ya, sementara Anda tadi katakan lebih fokus ke menghafal Al-Quran. Ya, yang pertama dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya Anda lebih tertarik ke sorongan, itu yang Anda angkat, tapi mengawinkannya dengan metode-metode menghafal Al-Quran yang lain, gitu ya. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, yang Anda tulis di halaman 1 itu, manusia terbaik adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu Anda mengutipnya di Muhammad Hambali, Cinta Al-Quran, para hafiz cilik, ya. Ya, itu seakan-akan Muhammad Hambali ini yang mengatakan, padahal ini hadis loh.
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Itu hadis Ustaz ya? Ya. Itu hadis. Jadi jangan seakan-akan bahasa hadis atau bahasa Al-Qur'an yang footnote itu adalah apa namanya pakar gitu. Yang padahal ini hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang kedua, ayat Al-Qur'an yang ada angkat di bawah itu saya tidak tahu apa relevansinya itu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yahdi bi ayatina illa zalimun itu. Padahal yang paling dekat dengan bahasa Anda sebelumnya itu adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba lihat Anda tulis itu. Allah telah menegaskan bahwa dialah yang menurunkan Al-Qur'an dan menjaganya. Yang mestinya kan yang cocok itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Begitu Ustaz ya. Itu yang lebih dekat. Nah, lebih kena ke bahasa Anda itu. Ya. Tapi kalau toh mempertahankan ini boleh, tapi Anda harus mencari apa sih hubungannya itu bahwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma itu dengan yang Anda bilang bahwa Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Di mana relevansinya itu? Anda mesti putar otak lagi itu. Apalagi kalau misalnya Anda tidak mengutip tafsirnya. Tidak ada tafsir sama sekali ya. Setiap ayat Al-Quran wajib disertakan tafsir. Kemudian yang kedua catatannya, di samping yang sudah diberikan tadi, konsistensi ya dalam membuat catatan kaki. Coba Anda lihat di halaman 4 dan halaman 5 itu Anda masih menggunakan in-note. Paham in-note dengan footnote? Ya, bagus ya. Iya, bagus. Di kopi gelondongan. Ketahuan ya. Jadi kalau footnote semuanya. Kalau in-note semuanya. Kalau end-note semuanya. Kalau end-note itu semuanya di belakang. Kalau in-note di body text seperti ini. Nah, kalau footnote yang di bawah. Nah, ini digabung. Itu artinya tidak konsisten. Iya. Nah, harus konsisten ya dalam melakukan pengutipan. Kemudian hal-hal lainnya tadi yang sudah disampaikan, tolong nanti kalau misalnya ini fokus ke metode yang pertama, jadi kajian teorinya lebih fokus ke situ, ya, lebih fokus ke situ. Kemudian tadi saran atau masukannya adalah Anda mengawinkannya dengan metode-metode menghafal Al-Quran yang lazim dan yang sering dilakukan oleh rumah-rumah tahfiz atau pesantren-pesantren yang memprogramkan untuk hifzul Quran bagi santri-santrinya. Oke, itu untuk sementara masukan-masukannya, dan ini sudah cukup banyak. Anda tinggal duduk, kemudian kalau tidak atau kurang paham, tadi sudah disampaikan, tim penguji sudah siap untuk berdiskusi termasuk Ibu Sinta dan kami berdua. Sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan, karena sesudah perbaikan itu Anda akan siap langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Cukup ya. Dan untuk selanjutnya nilai nanti insya Allah akan direkap di prodi, dan kita tidak akan membacakan hasil dari seminar proposal ini, dengan catatan bagaimana Ustaz ini bisa dilanjutkan. Dan catatan tadi itu yang slogan yang lebih fokus. Gitu. Oke, jadi catatannya adalah bahwa proposal ini siap untuk dilanjutkan, tentu dengan perbaikan tadi. Anda lebih fokus ke metode sorongan tadi, ya, dengan mengintegrasikan metode-metode menghafal Al-Quran yang lazim digunakan di beberapa rumah tahfiz dan pesantren-pesantren yang ada. Karena sorongan dan bandongan itu memang cuma metode di pesantren. Apakah nanti sebentar itu cocok dengan hifzul Quran? Nah, nanti kita lihat di lapangan. Apa memang itu yang diterapkan atau tidak? Oke, dengan demikian maka seminar proposal pada hari ini silakan. Kalau di sana apa istilahnya? Iya, Pak. Iya, istilah yang digunakan di sana apa? Ada itu, Pak. Tapi di kertas yang apa? Serape? Kertas hasil Maksudnya dia pakai istilah sorongan. Iya lagi. Tapi ada yang bahasa Arabnya itu cuma salah satu Pak, ada di kertas yang hasil observasi. Kalau ada bahasa Arabnya itu yang dipakai. Oh iya. Ya. Jadi yang real yang Anda temukan di lapangan itu yang dipakai. Karena Anda meneliti memaksakan sorongan istilah yang digunakan,
Sementara mungkin mereka ada istilah yang mereka gunakan yang memang metode khusus yang mereka terapkan sih. Itu yang bagus. Itu saja yang maksud diangkat ya. Oke. Terima kasih Ustaz, seluruh tim penguji yang sudah hadir. Kami coba terima kasih. Dan pada pagi menjelang siang ini telah selesai ujian proposal atas nama Sarah Oriza Satifah Afan NIM 1823113. Dan untuk itu kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.